Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya di siang hari ini ya. Sekarang tanggal 9 Juli 2020. Saya bisa hadir kembali, bisa menyapa teman-teman semuanya di channel langsungviral.com ya. Pada video kali ini saya akan beri judul video ini dengan menjadi apa tadi itu ya? Menjadi kontributor. Menjadi kontributor berita Radar Tasikmalaya. Ya. Jadi judul videonya adalah menjadi kontributor berita ya, kontributor berita Radar Tasikmalaya. Kenapa saya memilih atau membuat judul seperti itu? Ya, dikarenakan jadi begini ceritanya ya. Ya, kita mengenal dulu apa itu kontributor ya. Kontributor adalah yang ya memberikan kontribusi gitu ya. Dalam hal ini kalau misalkan dikaitkan dengan suatu perusahaan media ya. Dalam hal ini adalah saya contohkan Radar Tasikmalaya. Jadi misalnya saya menjadi kontributor Radar Tasikmalaya. Artinya adalah saya memberikan berita ya, mengirim berita hasil saya sendiri di lapangan, hasil saya investigasi dan hasil saya mewawancarai dengan sumber, kemudian saya melakukan habis wawancara ke sumber, kemudian saya melakukan verifikasi ya atau konfirmasi kepada objek yang diceritakan oleh si narasumber tersebut ya. Jadi setelah wawancara dengan narasumber, kemudian saya melakukan konfirmasi ya, verifikasi terhadap yang dibicarakan oleh si narasumber tersebut ya. Kemudian saya tulis dengan lengkap dengan hasil bukti rekamannya, rekaman suara. Kalau misalkan untuk teks ya, kalau misalkan untuk berita teks atau misalkan dengan video, kalau misalkan untuk beritanya berbentuk video gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk berita teks ya, berita di website ya, itu tetap juga sih melakukan rekaman suara sebagai bukti yang konkret ya, bahwa si wartawan tersebut memang telah melakukan wawancara ya. Jadi nanti oleh si wartawan disimpan si bukti audio tersebut ya, untuk keperluan yang tidak diinginkan misalkan ke depannya ya gitu. Jadi ya disimpan dulu gitu maksudnya si hasil rekaman audionya gitu. Baru diketik ya, kemudian dirilis ya. Istilahnya dirilis, dibuat beritanya, kemudian dikirim ke Radar Tasikmalaya gitu. Harapannya adalah ya ini kayak semacam bercerita ya teman-teman ya. Jadi harapannya jadi saya itu tertarik ya. Saya sangat tertarik dengan hal demikian. Jadi membuat berita gitu. Yang dengan urutan yang saya sebutkan tadi ya, yaitu wawancara terhadap narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada objek yang diceritakan, yang dibicarakan oleh si narasumber tersebut. Kemudian saya rilis ya audionya,
rekaman audionya saya simpen dengan baik sebagai bukti konkret bahwa saya memang benar-benar telah melakukan wawancara, baik wawancara kepada narasumber ataupun wawancara kepada yang dikonfirmasi ya. Kemudian saya kirim ke Radar Tasikmalaya dan mendapatkan uang itu. Jadi gimana ya? Saya melihat di banyak di internet juga, jadi ada kayak semacam mengirim artikel dapat uang gitu kan. Jadi saya rasa adalah wajar ya ketika kita misalkan memberikan kontribusi ya suatu berita, apalagi berita tersebut adalah menarik ya kan, informasi tersebut adalah menarik ya, maka wajarlah seorang kontributor itu mengharap ada imbalan ya dalam bentuk honorarium uang gitu. Baik itu sistemnya per bulan, jadi sebulan sekali misalkan dikumpulin gitu kan, jadi satu bulan ini misalkan kita ngumpulin ada menyetor berita ada 15 misalkan gitu kan, ada 15 berita yang di ACC oleh misalkan oleh Radar gitu kan. Jadi ya setiap bulan gitu ada, bisa begitu misalkan setiap bulan 15 kali berapa gitu kan, satu beritanya berapa gitu, 15 kali sekian ya rupiahnya. Ya udah kita nagihnya ya yang 15 berita tersebut di setiap bulan tersebut ya kan, atau misalkan setiap berita dikasih, tapi menurut saya sih yang lebih ringkes itu ya bulanan gitu kan, jadi supaya tidak rencet kalau bahasa Sunda bilang ya. Jadi misalkan kita kumpulin, kita data gitu kan, misalkan terus ngirim gitu berita. Kemudian setelah di total kita juga mendata gitu kan. Kemudian dari bagian dari bagian keuangan ya, dari bagian bendahara juga misalkan kalau ada ya. Kemudian mendata juga ya, dari bagian redaksi juga mendata juga sudah ada berapa berita ya yang kita kirimkan yang di-ACC oleh redaksi gitu. Misalkan ternyata ada 15 berita dalam bulan itu. Ya udah, kita ketika akhir bulan atau awal bulan ya misalkan tanggal 5 kita datang ke kantor Radar Tasikmalaya misalkan, udah kita minta untuk hak kita yaitu upah ya, upah yang bulan kemarin yang pembuatan 15 berita tersebut ya. Itu adalah gambaran umum bagaimana proses untuk kontributor berita. Tapi itu adalah obrolan saya saja ya. Saya nggak tahu ya apa misalkan apa begitu apa bagaimana kalau Radar begitu kan ya. Ya itu hanya sebuah bisa dibilang harapan ya kan. Oke, memang begitu. Saya berharap begitu ya. Jadi misalkan saya bisa diterima untuk jadi kontributor Radar Tasikmalaya dengan sistem begitu ya, yaitu dikasih upah. Karena kalau nggak dikasih upah bagaimana ya, kita itu ini saya nggak ngomongin Radar ya, tapi ngomongin semua gitu kan, tapi saya mencontohkan dan saya tertariknya dengan Radar karena gimana ya, Radar itu media yang sudah besar ya, media yang besar gitu kan, nasional gitu. Jadi saya mencontohkannya ke Radar saja ya, mudah-mudahan saya diterima gitu kan dengan dibuatnya video ini gitu. Saya sangat tertarik untuk menjadi kontributor Radar Tasikmalaya gitu. Jadi misalkan kita itu keluar ya untuk liputan, si kontributor itu keluar rumah untuk melakukan liputan ke suatu tempat yang unik, yang menarik gitu kan. Bahkan mencari dulu kan. Bukan menuju lagi, mencari. Kalau menuju sih gampang. Kita tinggal langsung set gitu kan pakai motor. Karena sudah tahu tujuan kita, jadi cepat gitu. Ini bagaimana kalau mencari? Itu sangat menguras energi, sangat menguras pikiran, sangat menguras bensin. Nah, itu perlu bensin ya kan.
itu perlu bensin, itu perlu bismillahirrahmanirrahim. Di samping perlu bensin, itu juga perlu bismillah. Nah, perlu ini teman-teman, perlu ini. Perlu kopi, ya kan? Kalau yang suka rokok, perlu rokok. Jadi bagaimana bisa untuk apa? Bisa untuk berputar ya si roda jurnalistik, gitu kan? Kalau misalkan untuk kontributor misalkan tidak ada, gitu kan? Jadi bahkan bukan kontributor saja, misalkan untuk wartawan, ya kan? Untuk wartawan tidak ada. Saya sangat sangat ingin sekali untuk sistem seperti itu, ya, untuk sistem bahwa ingin menjadi kontributor, dalam hal ini kontributor berita Radar Tasikmalaya, dan mendapatkan gaji honorarium sesuai dengan jumlah artikel berita yang telah dikirim oleh saya dan memang telah di ACC, gitu kan. Jadi kalau misalkan asal ngirim saja saya, ya enak saya, gitu kan, misalkan ngirim, tapi kan Radar kan itu punya sistem editor juga, misalkan kadang misalkan ada berita dari saya yang tidak di ACC, gitu kan, bisa saja, gitu ya. Misalkan saya udah capek-capek mengambil berita gitu ke lapangan, tapi tidak di ACC, itu bisa saja. Maka itu adalah hak editor ya, untuk memilih apakah berita ini akan tayang atau ditolak, gitu kan. Ya, itu hak editor. Ketika ada berita yang seperti itu, yang misalkan yang ditolak, saya kan ini blogger. Saya blogger, saya vlogger, ya. Blogger adalah mengurus web, ya kan, mengurus blog, sama persis seperti wartawan, ya. Blogger juga hampir mirip seperti wartawan, gitu. Jadi ketika misalkan ada artikel berita yang memang tidak di ACC, ya saya lemparkan saja ke blog saya, ya, bisa saja begitu. Gitu. Ketika di ACC, ya syukur, itu adalah yang memang diharapkan, gitu. Ketika misalkan ada artikel berita yang tidak lolos, ya, tidak diterima, ya saya lempar saja ke blog saya. Blog saya adalah sesuai dengan nama channel ini, yaitu langsungviral.com, ya. Jadi begitu ya teman-teman, ya. Oh ya, saya belum kenalan, ya. Nama saya Pipih Firmansyah, ya. Dari tadi mungkin udah itu ya, udah. Nanti deh ketika saya edit video ini saya tunjukkan bahwa memang ini bakal diedit nih. Ada tulisannya nanti, ya. Ada tulisan nama saya, kemudian judul video ini nanti akan saya ada tulisan. Tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan secara lisan juga, tidak dengan tulisan yang tertera di HP teman-teman. Nama saya Pipih Firmansyah. Saya adalah pendiri dan pengelola situs, website, blog, ya, disebutnya blog, ya, blog, karena sifatnya memang pribadi, baru pribadi. Saya belum bisa untuk lebih dari itu. Blog langsungviral.com, ya. Jadi langsungviral.com, gitu. Jadi saya adalah blogger, ya. Di samping blogger juga saya adalah vlogger, ya. Buktinya ini saya sedang melakukan vlogger, aktivitas vlogger, ya. Kemudian saya masih kuliah, kebetulan saya kuliah di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi, ya. Saya di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Saya nginduk ke cabang Bandung dikarenakan saya domisili kan di Tasikmalaya. Jadi kalau untuk Jawa Barat, Bandung, ya, adalah berpusatnya di Bandung, gitu. Jadi tidak ada Universitas Terbuka perwakilan UT di Tasikmalaya, gitu. Jadi nginduknya ke Bandung, ya. Pusat Universitas Terbuka adalah di Tangerang, ya, kalau tidak salah, Tangerang, ya. Jadi saya masih kuliah, ya, sampai sekarang masih kuliah ini di UT jurusan program studi Ilmu Komunikasi.
kemudian saya sudah menikah, ya, punya anak 2. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi ini hanya obrolan saja, ya. Ya, mudah-mudahan ini ada yang nonton deh. Mudah-mudahan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya tertarik dengan radar Tasikmalaya? Ya, saya acungi jempol ya. Dikarenakan itu adalah media yang besar, ya, media nasional, ya. Sebagaimana kita tahu, radar itu hampir di setiap kota ada, ya. Radar Tasikmalaya. Kebetulan kan ini di Tasikmalaya, jadi radar Tasikmalaya gitu. Jadi itulah sebabnya saya memang tertarik dengan media radar, ya. Memang sih ada banyak pilihan lain juga media ya, tapi untuk saat ini yang terbayang adalah ingin gabung mengabdi, ya, kalau misalkan di ACC ya, syukur-syukur di ACC ini keinginan saya ingin jadi kontributor begitu ya. Apakah ada minat untuk jadi wartawan radar? Sangat minat. Ya, sangat minat juga sih, tapi kan untuk hal itu bertahap ya. Jadi kontributor dulu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan dipercaya ya, saya juga senang juga sih jadi wartawan radar itu gitu. Walaupun sekarang saya belum tamat kuliah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah kenapa saya tertarik dengan radar Tasikmalaya ya. Dikarenakan itu adalah media nasional ya. Media gede ya. Jadi merupakan suatu kehormatan, merupakan suatu kebanggaan bagi saya ya, jika suatu hari nanti bisa diizinkan ya, untuk bisa gabung dengan radar Tasikmalaya gitu ya. Nomor WhatsApp saya ya akan di deskripsi juga akan saya coba tulis deh ya, tapi di sini juga akan saya coba sebutkan. Jadi jika misalkan ada teman-teman atau dari pihak radar, dari teman-teman wartawan radar, atau dari direksi atau dari redaksi yang kebetulan nyasar ke video ini, mohon maaf ya Pak ya. Kemudian ingin komunikasi dengan saya, berbincang, bisa kok. WhatsApp saya itu 08 5353 994262 ya. Sekali lagi, nanti di deskripsi juga akan saya tulis kok. Sekali lagi, WhatsApp saya 085353 994262. Mudah-mudahan tidak salah sebut saya ya. Di deskripsi akan saya tulis lagi. Demikian, mudah-mudahan informasi apa, curhat atau apa ya, atau pemberitahuan atau request atau apa, saya nggak tahu ini mau dibilang apa ya. Yang jelas judulnya itu menjadi kontributor berita radar Tasikmalaya gitu. Jadi saya nggak tahu ini bentuknya apa video ini nih, pemberitahuan atau request atau keinginan atau harapan atau apa begitu ya. Kayaknya sih harapan gitu ya, harapan ya kayaknya gitu. Demikian ya teman-teman ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel langsungviral.com ini. Sudah hampir 20 menit ini, agar saya tambah semangat lagi ya dalam hal memberikan informasi yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang positif ya. Prinsip saya begitu, yang membangun ya. Saya coba membuat langsungviral.com juga sebagai media yang positif, yang membangun, yang memberikan yang memberikan solusi ya, yang membuat banyak orang menjadi gembira, senang, ceria, bahagia ya. Itu adalah misi prinsip dari jurnalistik saya ya. Terima kasih telah menonton. Subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.